Konteksnya begini, mau ya dia disuap dengan jabatan. Iya. Menurut saudara itu tuduhan atau bukan? Itu tuduhan, tapi kejadian yang cukup, bisa diperi. sudah cukup. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini masih sekaitan dengan pemeriksaan saksi ahli yang didatangkan oleh pengacara Sugi Nur dan Bambang Tri, yaitu Prof. Aceng. Nah, Prof. Aceng ini itu kelihatannya dia mendukung apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dia terjebak di situ dengan narasi bahwa bukankah itu namanya tuduhan kalau misalnya seandainya ada pernyataan yang menyatakan bahwa mau ya disuap. Ya, karena ada sesuatu yang diberikan, itu catatannya. Kemudian dipertegaslah jaksa, apakah itu bukan menuduh atau itu tuduhan? Dan alhasil saksi ahli menjawab bahwa itu tuduhan. Nah, dengan itu sahabat-sahabat, ramailah pengacara si Gus Nur ini karena merasa bahwa saksi yang dihadirkan dijebak oleh jaksa penuntut umum. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya sahabat-sahabat bagaimana jebakan-jebakan dan pertanyaannya jaksa penuntut umum ini kepada saksi ahli Prof. Aceng, mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada kehubungan tentu ya. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Ujang. Terus next berikutnya Mas, yang di menit sebentar. Baik, ya. Gini Pak Hakim, sebentar Pak Jaksa, saya potong sebentar. Yang saya maksud itu konteks mubahalahnya yang saya tidak pernah menyebut nama Jokowi. Bukan di sini. Mubahalahnya tadi yang saya bahas. Pak Saksi, di dalam mubahalah saya tidak nyebut nama siapapun. Mubahalah, bukan ini. Kalau ini dialog wawancara ini. Oke. Ini yang ditanyakan Pak Jaksa tadi, soalnya yang ditanyakan Pak Jaksa. Nah, dari narasi ini saudara ahli sudah mendengarkan tadi. Mau ya dia disuap dengan jabatan. Itu konteksnya itu apakah itu tuduhan atau apa menurut saudara? Undang-undang ITE mengatakan Undang-undang ITE mengatakan ketika ada tindakan ya, kebohongan, penghinaan, pencemaran, materinya sendiri harus diperiksa, dibuktikan. Ya, apakah itu bohong atau tidak? Ya, itu ya baru masuk kepada delik undang-undang ITE-nya. Si materinya sendiri, ya, benar nggak bahwa dia disuap, benar nggak bahwa dia bagaimana segala macam, ini harus diverifikasi. Kan harus perlu pembuktian. Undang-undang ITE. Ya, harus dibuktikan kan? Dibuktikan. Benar, saya sependapat dengan ahli. Nah, ini ada omongan kayak gini menurut ahli bahwa itu suatu tuduhan atau tidak yang belum dibuktikan kebenarannya terkait bahwa itu loh, mau ya dia disuap dengan jabatan segala macam itu loh. Itu menurut ahli, karena kan harus diketahui, diverifikasi kebenarannya dulu. Itu bisa saja disampaikan, kalau toh nanti tidak terbukti, dia akan mengenakan resiko hukum. Itu resiko hukum ya? Iya, kalau resiko memang hukum. Terbukti, ya, dia nggak mendapatkan resiko itu. Hanya ini persoalan media ya. Gitu. Tahapannya itu tidak langsung pidana, tapi somasi. Ya. Yang satu Anda bisa keberatan, itu keberatan. Saya tidak begitu loh. Nanti prosesnya minta maaf. Ini tahapan ya. Padahal yang diomongkan tadi kami jadikan saksi di sini menjelaskan kejadiannya tidak seperti itu. Nah, itu persoalan lain ya. Saya nggak tahu kan. Itu bagaimana itu terjadi. Terus kemudian hanya
tekstualnya seperti begini, ya. Ini yang terjadi. Tuturannya Bang Bantri, beberapa pilihan kata ada yang berupa proposisi. Yang namanya proposisi itu sebuah pernyataan yang harus diuji kebenarannya dan kebohongannya. Oke. Disuap. Ini kan proposisi, bisa Bukan suatu terjadi. itu tuduhan itu? Bisa terjadi, bisa tidak. Oke? Saya tanyakan itu bukan suatu tuduhan? Bukan tujuan. Ini tadi analisis. Tuduhan. Tuduhan. Ya, tuduhan. Menuduh. Ya, menuduh. Tuduhan. Itu tuduhan Itu Pak? masuk tuduhan. Nah, kalau itu tuduhan, itu harus dibuktikan. Ya. Lah ya, Benar atau tidak. Ya. konteksnya begini. Mau ya dia disuap dengan jabatan. Iya. Menurut saudara ini tuduhan atau bukan? Itu tuduhan, tapi kejadian yang Sudah cukup. bisa diverifikasi. Sudah cukup. Ya. Ya, sudah cukup, sudah dijawab. Ya, sudah Tuduhan dijawab. majelis hakim. Ya, sudah dijawab. Ya. Tolong Saya tidak pernah menyela saudara loh. sebentar sabar ya. Di sini ini tolong ini sidang ya. Kita sudah sore, sudah tele-tele tadi. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana perdebatan yang begitu menegangkan, tetapi di klimaksnya cerita itu sahabat-sahabat adalah bahwa Prof. Aceng itu mengakui bahwa pernyataan Bang Bantri dan Gus Nur di waktu melakukan podcast yang menyatakan bahwa mau ya dia disuap. Ternyata dengan pernyataan itu Prof. Aceng menyatakan bahwa itu adalah tuduhan. Itu sahabat-sahabat. Artinya apa? Kalau itu merupakan sebuah tuduhan, seharusnya sebelum melakukan podcast, sebelum melakukan kegiatan di YouTube yang sifatnya perlu melakukan verifikasi atau perlu melakukan tabayun, harus ada data yang lebih akurat lagi. Maka itu tadi, ternyata kalau itu tidak dilakukan masuk kategori tuduhan. Dan saya kira sejalan dengan beberapa saksi ahli yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu sahabat-sahabat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya kita tahulah si pengacaranya si Sugi Nur dan Bang Bantri ini setiap kali jaksa bertanya dan sedikit akan menjebak saksi ahli, itu lagi-lagi dipotong atau disela, diberikan respon di tengah jalan, di tengah-tengah pertanyaan itu maupun respon dari saksi ahli. Nah, tetapi substansi dari video ini sahabat-sahabat, bahwa pernyataan Prof. Aceng bahwa tuduhan dia pertanyaan yang sekaitan dengan mau ya disuap karena ada iming-iming, karena apa, itu masuk tuduhan. Artinya dia menuduh. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.